Suatu hari, Baginda Raja terlihat termenung sendiri di taman kerajaan. Dikabarkan ia sedang dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Namun, masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasihat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapinya terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian, penasihat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf, Paduka yang mulia. Hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti akan jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasihat istana. "Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kamu urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasihat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah yang besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Makin hari sikap Baginda Raja semakin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja nanti jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Iya betul, aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialaminya. Tapi beliau malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasihat istana. Saya ada saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu menterinya. Nah iya, saya setuju dengan saran tersebut, balas yang lain. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Karena biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami kesini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, kata salah satu menteri. Oh begitu. Aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan? Ucap mereka. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Wahai kalian, apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa? Itu perkara yang mustahil." Dengan lantang, Abu Nawas juga membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas.
Kalau kamu memang bisa, tunjukkanlah kepada kami, pinta mereka. Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. Maaf Tuan Abu, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana, ucap seorang prajurit. Benarkah? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar Tuan Abu Nawas, jawab sang prajurit. Rencanaku akhirnya berhasil, pikir Abu Nawas. Oh ya, bagaimana kondisi Baginda Raja? Tanya Abu Nawas lagi. Baginda Raja masih sering mengurung diri dan masih sering tampak termenung, jawab salah satu prajurit. Baiklah, aku akan ke sana sekarang, balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, aku dengar kamu bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kamu bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu? Tanya Baginda Raja. Itu benar Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil, balas Baginda Raja. Ampun Paduka, di dunia ini tidak ada yang mustahil, ujar Abu Nawas. Baiklah, sekarang coba kau buktikan, perintah Baginda Raja. Caranya mudah Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa, jawab Abu Nawas. Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku, ucap Baginda Raja. Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum yang kecil, balas Abu Nawas. Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu itu? Tanya Baginda Raja. Hamba hanya ingin mengatakan Paduka, ada hikmah dari pernyataan ini, jawab Abu Nawas. Hikmah? Hikmah dari mana? Tanya Baginda Raja. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi Paduka. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa menang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit untuk menghadapinya. Sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya.
Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Karena dianggap makar dan hampir membunuh raja, maka Abu Nawas mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang absolut, Baginda memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanam kentang akan tiba. Ketika para prajurit kerajaan tiba, ia sedang mencangkul. Dan tanpa alasan yang jelas, mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda. Abu Nawas pun tidak berkutik. Kini ia mendekam di penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam, sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Abu Nawas pun tahu bahwa tetangga-tetangganya tidak akan bersedia membantu istrinya, sebab mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluar. Seperti biasa, Abu Nawas tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Ia hanya makan sedikit. Sudah 2 hari ia meringkuk di dalam penjara dengan wajah yang murung. Pada hari ketiga, Abu Nawas memanggil seorang pengawal dan ia pun berkata, "Bisakah aku minta tolong kepadamu, wahai pengawal?" "Oh, bisa. Mau minta tolong apa?" kata pengawal itu tampak bergairah. "Aku ingin meminjam pensil dan selembar kertas. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja." Pengawal itu berpikir sejenak, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu menghadap Baginda Raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawal, Baginda segera menyediakan apa yang diminta Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja bergumam, "Mungkin kali ini aku bisa mengalahkan Abu Nawas." Kemudian Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Dan tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja surat itu dibaca oleh Baginda Raja, karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda Raja merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka berangkat dan langsung mencangkul ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran. Mungkinkah suaminya minta tolong kepada mereka? Pertanyaan itu tidak terjawab karena mereka kembali ke istana tanpa pamit. Mereka hanya menyerahkan surat Abu Nawas kepadanya. 5 hari kemudian, Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Surat itu berbunyi, "Mungkin suratmu dibaca sebelum diserahkan kepadaku, karena beberapa pekerja istana datang ke sini 2 hari yang lalu. Mereka mencangkul seluruh ladang kita. Lalu apa yang harus kukerjakan sekarang?" Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. Tetapi dengan bijaksana, Abu Nawas membalas, "Sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang kita tanpa harus mencangkul, wahai istriku." Kali ini Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Baginda Raja semakin mengakui keluar biasaan Abu Nawas. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih bisa melakukan pencangkulan. Abu Nawas masih mengeram di penjara. Namun begitu, Abu Nawas masih bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan memakai tangan orang lain. Baginda berpikir sejenak. Kemudian beliau segera memerintahkan sipir penjara untuk membebaskan Abu Nawas. Baginda Raja tak ingin menanggung resiko yang lebih buruk karena akal Abu Nawas tidak bisa ditebak. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih sanggup menyusahkan orang.
Keputusan yang dibuat Baginda Raja untuk melepaskan Abu Nawas memang sangat tepat. Karena bila sampai Abu Nawas bertambah sakit hati, maka tidak mustahil kesusahan yang akan ditimbulkan akan semakin gawat. Kini Abu Nawas sudah bisa menghirup udara kebebasan di luar penjara. Istri Abu Nawas menyambut gembira kedatangan suaminya yang selama ini sangat ia rindukan. Abu Nawas pun juga riang, apalagi melihat tanaman kentangnya akan membuahkan hasil yang bisa dipetik dalam waktu yang dekat.